Hai semua, selamat datang kembali di channel gua. Jadi pribadi yang menarik, jadi pribadi yang mudah disukai orang. Gampang-gampang susah. Kali ini gua mau bagi beberapa ilmu, beberapa tips, beberapa cara dari gua untuk bisa ngebantu lu menjadi pribadi yang lebih menarik atau mudah disukai oleh orang lain. Ya, orang lain itu bisa customer, bisa pacar ya, atau bisa lagi PDKT, bisa juga gitu ya. Nah, tips yang pertama itu adalah belajar berkomunikasi yang baik. Bagi orang yang ekstrovert akan lebih mudah ya, karena lebih banyak ngomong gitu ya. Ya tapi introvert pun ya banyak juga lah orang introvert yang sukses gitulah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan karena sebenarnya ilmu komunikasi itu bisa dipelajari. Jadi jangan khawatir, cobalah belajar ilmu berkomunikasi yang baik gitu loh. Bagaimana bisa berbicara dengan orang lain, bagaimana ice breaking, bagaimana menyapa, ya itu bisa dipelajari gitu loh. Ya sering-seringlah berbicara dengan orang lain supaya melatih ilmu komunikasi kita yang baik gitu. Nah, tips yang kedua itu adalah open minded. Open minded itu penting. Jadi artinya kita kalau mau bergaul, kita kalau mau berteman atau melakukan hubungan bisnis gitu lah. Hubungan bisnis itu kita open minded, artinya tidak melihat dia dari suku mana, dia tidak melihat agamanya apa ya kan. Jadi rasnya apa, dia tidak melihat itu. Dari golongan mana, dia dari partai ini enggak gitu ya kan. Kalau di Indonesia kan, wah ini partai ini nih, aku nggak mau bisnis sama dia, enggak. Jadi menjadi pribadi yang open minded itu juga menjadi tips yang penting gitu ya, agar kita bisa menjadi pribadi yang bisa berteman dengan siapa saja, bisa berhubungan dengan siapa saja gitu tanpa memandang sara ya. Tentunya kalau lu pilih-pilih temen juga susah gitu loh, karena orang akan menilai lu, ini orang gak bisa nih, ini gua nggak cocok sama dia gitu loh. Jadi makanya bersikaplah open minded gitu ya, punya pemikiran yang open minded itu sangat membantu lu untuk berhubungan, baik pertumbuhan teman maupun hubungan bisnis. Tips yang selanjutnya ya, ini mungkin penting juga gitu. Jadi memang semua tips ini penting deh punya, nanti lu pada dengerin aja. Harus bisa sefrekuensi ya. Sefrekuensi di sini maksudnya apa sih? Ya kalau lagi ngomongin makanan ya bisa diajak ngomong gitu loh. Misalkan lagi ngomongin fashion bisa diajak ngomong ya kan. Lagi ngomongin golf bisa diajak ngomong gitu loh. Jadi ya terus-teruslah cari tahu gitulah ya. Terus-teruslah baca gitulah ya. Agar wawasannya juga terus bertambah gitu ya kan. Jadi nggak pada saat lagi ditanya, ini makanan ini enak, lu cuman ngejawab apa ya, aku kagak tahu tuh makanan itu. Wah, kurang bisa lah gitu loh mencairkan suasana. Jadi dari hobi mungkin bisa juga gitu lah ya. Makanya coba cari hobi ya, tahu sedikit nggak apa-apa, yang penting sefrekuensi, bisa diajak ngomong gitu loh, bisa diajak ngomong, nggak cuman satu pihak aja yang bicara gitu ya kan. Nah, selanjutnya apa sih tips keempat ya? Tips keempat ya, betul. Tips keempat itu adalah selalu up to date. Wawasannya ditambah terus gitu ya. Misalnya sekarang tuh lagi ngetren apa sih gitu loh. Sekarang lagi ada berita apa sih gitu loh ya kan, yang lagi hot gitu loh ya. Itu juga menjadi tips yang bagus juga gitu ya. Jadi mungkin mereka belum tahu, begitu lu open topik itu mereka jadi curious gitu loh. Oh, apa ya, gue baru tahu nih ada berita ini. Wah kan, mereka jadi dengerin lu ya kan, mereka jadi penasaran sama lu ya kan. Wah nih orangnya up to date juga nih gitu ya. Kalau hubungannya dengan bisnis nih,
Misalnya sekarang lagi ngetrend NFT misalnya, non fungible token gitu ya. Lu nggak perlu main gitu, tapi lu cukup tahu aja gitu, tahu mungkin bisa cerita sedikit NFT itu apa, begini ya kan, kenapa NFT itu bakal meledak gitu itu bakal menjadi salah satu tren gitu ya kan. Itu juga bagus gitu loh, supaya orang tuh tertarik ya, begitu ngobrol sama lu asik lah gitu lah ya kan, asik lah, ada berita baru yang mereka dapat ya kan, menambah wawasan juga buat mereka gitu loh. Nah, tips yang selanjutnya adalah bersikaplah unik gitu loh, ya kan. Mungkin ada bagian dari lu yang memang itu stylenya lu gitu loh, itu gayanya lu, nggak masalah gitu loh, tapi keep it original, keep it unique lah, keep it unique gitu loh ya kan. Jadi jangan karena lu mencoba untuk membaur gitu, lu pakaiannya sama gitu loh, terus cara berpakaiannya sama, makanannya sama, tapi mungkin sampai mobilnya sama gitu ya kan, sampai barang-barangnya pun sama gitu, barang-barang yang dipakai pun sama, bukan begitu, tapi lebih bersifat unik gitu loh ya kan. Kayak gue nih, kayak gue nih, gue itu suka pakai jeans yang yang udah robek-robek gitu lah ya kan. Itu kan unik, itu style gua gitu loh. Ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka gitu loh ya kan. Tapi itu unik gitu. Jadilah diri sendiri. Jadi diri sendiri itu akan lebih menarik, akan terlihat menjadi pribadi yang lebih menarik dibanding mengikuti orang lain ya kan. Copycat ya. Copycat ya kan. Mungkin kalau sering denger lah ya, kenapa value proposition gitu loh ya, value proposition ke customer. Kenapa sih gue harus beli dari lu ya kan? Lu harus unik gitu ya kan. Nah itu salah satu triggernya di sana. Jadi memang unik itu cukup bisa meningkatkan nilai jual lu gitu loh, meningkatkan pribadi lu menjadi pribadi yang lebih menarik ya kan. Nah yang terakhir, nah ini juga penting juga ya, seperti yang gue sampaikan tadi, bahwa menjadi pribadi yang menarik itu juga harus bisa belajar mendengarkan ya kan. Lu harus bisa belajar mendengarkan orang lain, nggak cuman lu doang yang pengen didengar, tapi lu pun harus mendengarkan orang lain, mereka ada masalah apa, supaya mereka tuh mau berbicara sama lu gitu loh, mereka tuh mau menceritakan sesuatu kepada lu gitu ya. Itu makanya gue bilang ya, belajar mendengarkan gitu ya kan. Belum tentu lu akan dimintai tolong, belum tentu juga lu akan dimintai solusi ya. Bisa jadi mereka cuma mau cerita ya kan. Sama lah mungkin kalau kita menjadi pribadi yang menarik ya dia, lagi sama pacar misalnya ya kan, belum tentu si pacar itu butuh jawaban, si cewek itu butuh jawaban ya. Mungkin aja si cewek itu cuman pengen didengerin gitu loh ya kan, cuman pengen didengerin gitu loh. Atau mungkin kalau yang biasa gue lakukan, ya udah sabar gitu, sabar, tanyain ada yang bisa gue bantu gak gitu loh ya kan, gitu kan. Jangan dia baru cerita, oh ya ini caranya begini nih, lo malah memberikan pressure gitu loh. Jangan. Jadi belajarlah mendengarkan gitu ya kan. Itu salah satu juga ya, mungkin belajar mendengarkan juga bisa dipakai di dunia bisnis gitu. Belajar mendengarkan komplain dari customer, belajar mendengarkan cerita dari customer, atau mungkin mereka lagi menceritakan kebutuhan dari customer ya, belajar mendengarkan ya kan. Nah mudah-mudahan tips-tips gue tadi bisa membantu kalian, bisa membantu lu pada menjadi pribadi yang menarik. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan terakhir, tekan tombol lonceng. Bye-bye.